Oke, terima kasih. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum bergabung, bisa join, ini tempat duduknya masih banyak dan, di depan saya di samping audiens sudah disediakan minuman ya? Refreshment. Refreshments. Refreshment, nanti bisa mengambil secara gratis, agar tidak terlalu lama menunggu, karena moderator dan narasumbernya deg-degan makin ya. Jadi nanti perbincangannya cukup santai aja, nanti juga ada proses tanya jawab dari audiens atau publik. Jadi, Artistock kali ini adalah satu rangkaian program dari, art exhibition kolaborasi antara Fordiv dan 2 seniman, Patricia Tebes dan Todi Awas Lepas, untuk memperingati 6 tahun perjalanan dari Fordiv ya. Jadi, dalam Artistock kali ini nanti kita awali dengan Patricia sebagai seniman tentunya, dan berlanjut ke Fordiv sebagai brand kolaborator. Nanti Patricia di awal akan, eee, bercerita dan menjelaskan tentang background-nya sedikit mungkin ya, Patricia. Lalu bagaimana Patricia, bertemu dan memilih senian atau seni rupa sebagai medium reflektif dan komunikatif. Tapi sebelum Patricia bercerita atau menjelaskan, mungkin sedikit saya bacakan profil dari Patricia Tebes. Walaupun sudah banyak yang tahu ya Patricia ya, Patricia siapa gitu ya. Tapi saya sebagai moderator, saya akan, bacakan profil dari Patricia. Jadi Patricia Tebes ini adalah seorang seniman visual dan perancang busana yang banyak mengeksplorasi emosi, ingatan, atau dunia batin melalui berbagai karya lukisan, terlebih watercolor. Dan dalam perkembangannya Patricia juga banyak mengeksplorasi medium, eee, fabric ya, kain dan seterusnya. Dan, karya-karya ini merupakan satu bentuk dari mediasi, Patricia dengan ide-ide atau peristiwa-peristiwa yang dialami Patricia secara personal. Jadi karya-karya Patricia pada dasarnya cukup sublim gitu ya, karena melibatkan satu pengalaman personal yang cukup emosional. Jadi Patricia juga, terakhir pameran di Jakarta. Dari jual. Eee, aku jadi salah satu nominee untuk, J-Class Art Award, tapi award-nya masih di Oktober. Jadi I hope, eee, semuanya lancar aja sih. Thank you. Jadi, dalam 10 tahun terakhir memang Patricia cukup banyak mengikuti kegiatan ya, baik residensi maupun pameran gitu. Sebenarnya sih aku baru fokus konsisten berkarya itu 2 tahun sama 3 tahun terakhir aku semenjak di Surabaya ya. Oh. Karena sebelumnya udah start di 2017, tapi aku masih bimbang dan aku masih mau, mengerjakan, fashion gitu. Jadi aku masih bekerja di dunia fashion, di mana 3 tahun terakhir ini aku akhirnya decide, "Enggak deh, aku mau fokus berkesenian aja," gitu ya. Jadi itu profil singkat dari Patricia Tebes. Mungkin bisa langsung masuk ke topik pertanyaan Patricia. Jadi Patricia Tebes ini seorang seniman, itu background-nya seperti apa sih? Terus kenapa bisa memilih kesenian sebagai jalur komunikatif yang atau reflektif gitu? Halo semuanya, pertama-tama aku mau terima kasih banget sudah hadir di sini. Aku feel honored ada teman-teman yang familiar juga. Jadi kalau belum banyak yang tahu, aku itu dulu sebenarnya belajar fashion. Sampai ke lebih dari 3 sekolah gitu, karena aku terus ngerasa nggak cukup dan aku pengen, pengen nguasain itu, gitu. Jadi setelah aku, kuliah fashion di tahun 2011 itu aku berada di, aku sampai sampai ke Belgia untuk pursue, degree aku. Cuma di tahun 2011 itu terjadi kejadian di mana aku jatuh sakit
dan didiagnosa bahwa aku ada bipolar disorder. Itu kayak suatu kondisi mental. Dan saat itu aku nggak tahu itu apa, dan udah nggak kayak sekarang kan semua orang tahu ya, kayak, oh bipolar dan mereka lebih aware soal mental health gitu. Dan tadi kalau pertanyaannya milih seni, sebenarnya aku nggak milih. Karena aku saat itu aku nggak punya pilihan lain gitu, kalau saat aku balik dari tempat, kuliah itu aku balik ke Singapura, eee, sangat-sangat traumatik dan aku mau gambar garis lurus aja nggak bisa. Jadinya aku mulainya itu aku dengar radio saat aku di rumah sakit, karena aku mikir di dalam rumah sakit itu kayak radio ini lagi memberikan aku signal dari universe, kalau belum banyak yang tahu bipolar itu nggak cuma tentang mood yang naik turun, tapi ada juga grandiose thinking atau mikir yang sangat-sangat besar seperti kayak mikir, "Oh aku itu Tuhan Yesus," atau "Aku ini harus nyelamatin dunia," kayak gitu-gitu loh. Dan ada halusinasinya juga. Dan di saat itu, setelah aku dengar radio ini, aku mulai bikin tanda begitu, kayak kode-kode, di mana saat aku mulai sembuh dan sadar, praktik itu tetap aku lakukan. Jadi banyak kayak repetitif, kayak titik, garis, itu selalu ada di karya aku karena, praktik seperti itu buat aku sangat kalem, dan bikin aku bisa presence, eee untuk mikirinnya saat ini aja, jadi pikirannya tuh nggak kemana-mana gitu. Mulainya dari situ. Tapi lama-kelamaan, aku ingat saat during Covid ya, itu banyak banget di Instagram, aku mulainya posting di Instagram dulu. Bukan untuk promote diri, enggak, tapi memang kayak mau komitmen sama diri aku mau ngikut kayak 30 days, 30 hari challenges untuk berkarya, dan dari situ tiba-tiba aku dapat, opportunity. Saat ada opportunity pertama, teman aku ada yang approach, dia nanya, "Kak, itu karya kamu yang di Instagram dijual nggak?" Gitu. Aku satu langsung shock se-shock-shocknya karena aku ngerasa, "Hah, kok gambar kayak gini ada yang mau beli?" Gitu. Terus, dan aku jadinya mikir, "Wah, ini mungkin kalau aku seriusin bisa menjadi suatu praktek yang aku bisa, bantu aku untuk menjadi independen gitu secara finansial." Karena di kondisi saat itu yang menerima aku kerja sih sama sekali nggak ada juga saat aku didiagnosa dengan bipolar gitu. Nah mulainya dari situ dan aku masih bimbang di tengah-tengah tuh setelah 2011 ke depan, karena aku masih sangat terobsesi pengen bisa sukses di fashion. Tapi ternyata praktek itu ya I guess seni yang menyelamatkan aku ya dari gitu. Gitu sih mulainya. Mhm. Baik, terima kasih. Jadi cukup panjang ya Iya. outreach-nya ya dan, Mhm. eee, memang nggak direncanakan gitu ya. Iya. Tapi seberapa impact sih, dunia fashion ini ke dalam bahasa rupa yang dihadirkan oleh Patricia dalam karya-karya seni rupanya? Mhm. Aku sebenarnya baru, pakai mix media dengan waste textile ini tuh, baru beberapa bulan terakhir. Karena jujur waktu dari, pengalaman beberapa tahun lalu itu aku tuh mau gambar fashion atau ngelihat sesuatu yang fashion aja rasanya udah langsung stres, ke-trigger, karena banyak memori buruk gitu saat aku di sekolah gitu atau di dunia itu. Dan saat aku balik dari, kuliah itu kan, aku berasa kayak mimpi aku runtuh seruntuh-runtuhnya ya. Jadi aku sama sekali nggak mau bikin apapun yang berhubungan dengan fashion. Cuma setelah aku tinggal lama sendiri di Surabaya, itu mulai pelan-pelan tuh kayak ada transformasi dan healing. Itu gara-gara di karya yang aku ciptakan bareng buat Fordiv juga aku bicara soal transformasi dari dalam diri, di mana suatu komunitas dan teman-teman juga ngebantu aku buat bisa berani lagi untuk megang material yang berhubungan dengan fashion dan itu kan material fashion itu apalagi waste, nggak cuma bahan ya, banyak bicara soal sejarah orang yang pakai untuk momen-momen tertentu misalnya, dan mungkin mimpi-mimpi mereka gitu di bahan itu. Jadi aku nggak melihat itu cuma sebuah bahan aja, tapi itu suatu archive yang penting, gitu sih. Makanya akhirnya beberapa, bulan terakhir ini aku mulai, explore mix media dengan waste textile, gitu. Mhm. Oke, eee, cukup panjang ya. Jadi, sebelum melanjut ke Patricia, kita bergeser ke Mas Brian dulu, eee, supaya Mas Brian nggak lama nunggu juga ya. Oke, terima kasih. Jadi Mas Brian, sebenarnya motif untuk mengadakan pameran ini apa sih? Dengan kolaborasi dengan Patricia, dengan Todi, Alas Lepas, motifnya apa? Oke, mungkin sebelum, menjawab pertanyaan itu mungkin kita mau ngajakin audiens boleh tepuk tangan dulu buat Patricia. Oh, oke.
Karena, aku percaya dan yakin butuh keberanian untuk menceritakan hal tersebut, ke publik dan Patricia kayaknya sudah berhasil melewati itu, sehingga bisa menceritakannya juga terhadap apa yang sudah dilalui dan sampai akhirnya menjadi karya yang kita lihat sekarang di sebelah itu ya. Jadi Oke thank you oke. Patrice telah mau menceritakan semuanya. My pleasure, thank you. Terus lanjut ke kenapa ada Big Impact. Mhm. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian rangkaian daripada acara ulang tahun Korif yang ke-6. Kalau di tahun lalu mungkin kita buatnya, run. Jadi kita buat acara lari, tujuannya apa? Balik lagi buat awareness. Tapi dari awal 4Div kalau kita lihat dari awal tahun awal kita berdiri, kita tuh selalu punya, campaign adalah Love for Live More. Di mana kita bisa lebih hidup ketika kita bisa lebih mencintai. Itu, ter-translate dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Makanya ketika di tahun ke-6 ini kita ngerasa, kita buat apa lagi ya yang bisa merepresentasikan Love for Live More ini? Sehingga, terlepas daripada idenya dimulai dari siapa, mungkin yang harus kita syukuri dan pantau adalah bagaimana kita merealisasikan idea ini menjadi konsep yang sangat menarik seperti ini. Terlepas mungkin entar dari siapapun itu idenya, karena menurut kita juga idea is overrated. Maksudnya semua orang bisa punya ide, tapi nggak semua orang bisa merealisasikan ide itu menjadi sebuah karya. Mmm. Jadi kita sangat apresiasi banget buat teman-teman seniman yang bisa, merealisasikan sebuah ide menjadi karya. Karena mungkin kalau di tim 4D sendiri kita juga di kantor sering bilang, "Kita buat ide ini deh, ide ini," tapi banyak yang nggak jadi juga dan banyak yang jadi juga. Jadi, sebenarnya terlepas daripada idenya, kenapa Big Impact ini ada, karena kita mau nunjukin ke orang bahwa, ini bisa loh kita sebagai brand Surabaya yang konotasinya sering dikenal sebagai brand Jakarta, kita buat sebuah activation yang mungkin nggak tahu ya, mungkin di Surabaya jarang dilakukan oleh brand, Mmm. tapi kita mau memulai hal tersebut, tujuannya buat apa? Bukan cuma buat mengenalkan brand 4Div terhadap kalangan umum, tapi hopefully ketika exposure ini bisa tumbuh kembang di skena Surabaya, banyak brand lain juga yang bisa ngelihat, oh kayaknya kolaborasi dengan seniman adalah salah satu hal yang cukup menarik untuk dilakukan sebagai aktivitas, let's say campaign or marketing atau apapun itu. Terlepas daripada hasilnya baik atau buruk, seenggaknya kita memulainya dengan fun. Makanya kemarin ketika meeting dari awal sama salah satu kurator kita yang paling hebat, Dani, terima kasih Dani sudah membawa kita ke sini juga. Dan, teman-teman dari Konektif dan Pat dan Todi juga kita bilang, apapun yang kita kerjakan, pastikan kita have fun. Oh. Jangan sampai apapun yang kita kerjakan, kita ngerasa ini pekerjaan yang beban, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan apa yang kita aspirasikan. Ya, semoga di Petrus juga merasakan hal tersebut ketika ngerjain project ini menjadi senang, sehingga apa yang kita bawakan, hasilnya itu udah nggak jadi masalah buat kita. Tapi bagaimana kita proses untuk, memulai ide kreatifnya, memulai sebuah konsep dari awalnya seperti apa sehingga jadi seperti ini. Jadi hopefully sih itu bisa menjawab ya. Oke. Oke, tapi ada pertanyaan lanjut Mas Brian. Kesulitan apa sih untuk bisa menemukan titik merah antara ide seniman yang liar gitu ya, dengan, konsep brand 4Div sendiri? Kesulitannya adalah, saya nggak ngerti seni. Itu kesulitan pertamanya karena saya nggak terlalu tahu, bagaimana seni itu bisa bekerja. Tapi saya dari dulu suka ngelihat sesuatu yang unik. Mmm. Jadi kayak, "Ih, lucu ya ini." Meskipun saya nggak ngerti, dalam mindset ataupun logika berpikirnya nggak ngerti ini tuh apa, tapi selalu suka hal yang menarik. Mungkin itu juga ketika ngelihat seni, contohnya dulu pernah main ke Oasis, diajakin pacar saya, nggak ngerti, tapi, cukup menikmati, melihat sebuah sebuah karya. Meskipun kita nggak dijelaskan ini karya apa, kita nggak dijelaskan ini tuh berangkat dari mana, tapi saya cukup suka. Itu dia, yang membuat sebenarnya seni itu bisa bisa kita nikmati dengan cara apapun. Mungkin, kita bisa menafsirkan sebuah seni dengan imajinasi kita. Makanya juga sebenarnya ketika, kadang-kadang teman-teman kalau ngelihat seni kadang-kadang dulu aku adalah tipe orang yang ngelihat seni tanpa ngebaca apapun itu yang ada di, tulisan. Mmm. Jadi kayak ngeliat, "Bagus nih, oke selesai." Tapi sekarang ketika ngerti lagi berkat berkat teman-teman ini, oh ternyata seni itu lebih dalam daripada itu. Diceritain juga bagaimana seni bisa proses, Patricia, bagaimana seni bisa berprogres terhadap Todi itu benar-benar sangat menarik. Jadi, mulai sekarang aku kayak ketika ngelihat sebuah seni, nggak langsung judgemental dari diriku sendiri. Oh. Bahkan mungkin sekarang aku jadi lebih belajar untuk ngelihat, ini tuh seninya background-nya seperti apa sih. Sama kayak Patricia melihat sebuah kain, sebuah, tekstil itu bukan cuma sekedar tekstil,
tapi historical daripada tekstil tersebut. Jadi boundaries yang dipatahkan dari proses ini itu sih. Jadi secara pribadi ya aku melihat melihat seni itu menjadi lebih menarik. Tapi secara, 4div aku melihat, timnya 4div sih lebih tepatnya. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman buat timnya 4div yang, mereka tuh juga mungkin ada yang ngerti seni, ada yang nggak ngerti seni, tapi mereka mau elaborate semua pekerjaan mereka dalam, proses ini. Dan ini juga sebenarnya terjadi juga sangat mepet ya. Jadi cukup cukup bangga dan seneng ngelihat hasilnya dengan teman-teman udah, waleo-waleo ketika ketika kita tim kreatif kerja kantor kan jam 8.30 jam 4.30 tapi teman-teman, dari Konektif segala macam mungkin lebih aktif malam. Jadi kita gimana cara kita provide itu semua dengan hingga bagus sampai akhirnya jadi ini. Jadi mungkin dari tim 4div sih kita ngerasanya banggalah kita bisa dalam proses untuk membuat ini. Semoga ini nggak berhenti di 4div, even kita nggak tahu 4div akan membuat ini lagi atau enggak, tapi hopefully ketika ini, message-nya sampai di orang lain ataupun brand lain, orang bisa merasakan itu juga sih. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Mas Buya. Selanjutnya ke Patricia ini, terkait dengan event yang adakan oleh 4div atau kolaborasi dengan 4div, Patricia di event kali ini menghadirkan kayak seperti apa sih? Mungkin dari idenya, referensinya, gagasannya, sampai ke pemilihan materialnya ya? Bisa dijelaskan Patricia? Oke, jadi jujur pertama tuh waktu aku di-approach, sama Dani, aku tuh nggak tahu 4div itu apa. Jadi, karena aku mungkin baru pindah ke Surabaya juga gitu. Akhirnya aku pas habis setelah meeting pertama itu aku langsung ke Tunjungan Plaza untuk langsung cobain semua, parfumnya 4div. Dan aku tuh mau tahu dari semua parfumnya itu, semua journey history-nya juga, mana sih yang paling aku relate gitu. Caranya nggak terlalu rumit ya, kayak aku lihat dari judulnya, terus aku semprotin aja di tangan aku dan aku lihat mana yang paling aku suka gitu. Dan terus setelah aku telusuri, memang karena aku orang juga sangat-sangat intuitif, aku percaya apa yang kita suka pasti relate sama kita somehow di subconscious tuh ada gitu. Terus setelah udah di situ, aku coba relate kayak selama journey 6 tahun ke belakang ini, cerita apa sih yang mau aku sampein gitu, yang aku alamin yang berhubungan sama, 4D punya parfum. Akhirnya aku pilih ada 3. 3 itu ada yang pertama itu Feeling Good, terus ada, Miracle in Scent, dan, Atlantis. Dan, untuk merayakan tahun ke-6 4D ini kan mereka juga, very aware soal, social impact itu. Dan ada konsep yang tentang, within us, maksudnya di dalam diri kita. Terus between us, antara sesama, dan around us, hubungan kita dengan, lingkungan dan alam, gitu. Dan dari 3 parfum itu menurut aku sangat-sangat merepresentasikan praktik-praktik aku sebelumnya, gitu. Kayak Atlantis aku suka banget laut sama air, jadi aku ambil itu buat di-relate ke hubungan aku dengan alam. Terus, yang pertama tadi yang, Within Us, itu aku ambil yang Feeling Good, karena aku ngerasa transformasi paling penting itu terjadi di dalam diri kita sendiri, supaya kita feel good about ourselves gitu. Terus yang kedua itu yang, iya, yang Between Us, kita dengan sesama, aku ngambil yang Miracle in Scent parfumnya. Kenapa? Mungkin kayaknya orang bingung, "Apa sih kok antar sesama kenapa miracle?" Gitu kan. Aku tuh realize, eee kalau kita ngelakuin sesuatu, itu kita untuk melakukan perubahan atau apapun itu, nggak bisa sendiri gitu. Itu aku belajar sangat dalam gitu, karena apa-apa biasanya aku maunya sendiri aja. Tapi setelah aku realize kalau, dengan bantuan orang-orang dan komunitas dan segitu banyaknya orang yang ada di kehidupan aku sih, kita bisa menciptakan suatu, eee yang nggak biasa, atau ya miracle itu sendiri gitu. Karena ngelihat ke belakang, it's really such a miracle aku bisa ada di sini. Dan itu tuh bantuan dari semua orang yang sayang sama aku, gitu. Tetap semangat berbicara Patricia. Tapi Patricia, nggak semua orang kan bisa memahami apalagi jenis karya Mhm, seperti Patricia gitu ya. mhm. Mungkin bisa dijelaskan nggak? Maksudnya, latar belakang dari pola-pola organik, jaringan, warna, tekstur, dan seterusnya itu inspirasinya dari mana sih?
Balik ke ini ya, yang soal tadi kan aku bikin suatu dari sorry aku belum selesai tadi jelasin berarti ya. Jadi tuh dari setelah melakukan pemilihan 3 produk tersebut, aku mikir gimana ya aku bisa translate ini secara visual, konsep-konsep yang sangat abstrak ini gitu. Dan akhirnya aku realize, oh, eee, aku punya banyak material di rumah, ada waste textile yang bisa aku pakai. Dan dari situ barulah, eee aku, apa namanya, bangun, konsepnya judulnya itu sebenarnya From Within Beyond, gitu. From Within Beyond kenapa balik lagi, dari semua hal baik di dunia aku percaya itu pertamanya mulainya dari kita dulu. Kalau dalam kita istilahnya dari mind, heart, and semuanya itu baik dan bersih, hubungan kita ke sesama juga jadi pasti baik gitu. Dan dari hubungan ke sesama itu pasti kita akan otomatis akan mau peduli soal lingkungan, which is ya alam dan nature itu sendiri. Jadi kita lebih caring, lebih punya empati, lebih ada connection juga, enggak yang individual gitu. Itu yang aku belajar banget sih. Itu latar belakang dari karya yang aku bikin, gitu. Oke, terima kasih. Iya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Patricia Tebes. Selanjutnya ke Mas Bria. Mungkin Thank you. sekaligus pertanyaan terakhir nih Mas Bria. Boleh. Jadi untuk konsep atau tajuk Big Impact sendiri, itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Itu satu sekaligus Mas Brian. Dan kedua, bagaimana menurut Mas Brian karya Patricia Tebes? Menjawab yang kedua, sangat luar biasa. Pastinya kita semua sepakat bahwa apa yang dikerjakan Patricia adalah, beyond daripada yang mungkin kita harapkan juga. Jadi, kalau dilihat dari karya juga ada salah satu karya yang menurutku cukup menarik karena, yang kita orang awam tahu adalah karya tuh ketika kita datang ke tempat seniman adalah hanya bisa dilihat. Kita nggak boleh megang, even kadang-kadang kita cuma bisa bisa benar-benar berjarak dengan karyanya, tapi Patricia membuat itu menjadi, sebuah stigma yang dipatahkan adalah dengan cara ikut serta dalam membangun karya tersebut. Kalau dilihat nanti di sebelah, kita ada satu kain yang Patricia buat base-nya, itu kita sebagai manusia jadi punya pilihan juga. Kayak, tadi niat baiknya ketika kita mau buat karya itu menjadi baik, kita benerin karyanya, kita kita jahit, kita kasih kancing biar lucu segala macam. Tapi ketika ketika kita mau ya karyanya juga kita bisa, kita even disiapin gunting. Ada banyak orang yang mungkin ketika punya niat jahat, dia akan dengan mudah untuk langsung ngegunting aja si karya tersebut, tapi buktinya, eee, belum ada sampai sekarang dan semoga nggak ada sampai hari Rabu, orang yang merusak karya tersebut. Jadi sehingga itu adalah salah satu bentuk perspektif orang Surabaya juga masih punya niat baik dalam sebuah karya. Terus menjawab pertanyaan pertama, apa itu Big Impact? Karena kita dari awal selalu punya, misi adalah Love More Live More. Kenapa kenapa Love More Live More ini muncul? Dulu ketika kuliah, ketika, sekolah, ngelihat kayak orang tuh selalu banyak orang mengeluh terhadap hidupnya. Kayak, "Duh kenapa hidup gue gini-gini aja ya? Kenapa gue dikerjain kayak gini aja ya?" Terus ketika aku ngelihat lagi, apa sih yang membuat orang tuh bisa lebih hidup, kadang-kadang jangan-jangan kita tuh nggak menaruh cinta terhadap hidupnya kita, sehingga kita ngerasa apapun yang kita lakukan itu selalu tidak enak. Bayangin semua orang memberikan sedikit cinta di setiap pekerjaan yang dia lakukan, hidup akan menjadi lebih hidup. Ringan. Jadi that's why, konsep daripada love more, live more. Kita bisa memberikan sedikit cinta terhadap hidup kita dan hidup kita akan menjadi lebih hidup ketika kita menaruh cinta itu dalam hidupnya kita. Itu adalah, konsep kenapa Fordiv, sehingga big impact adalah apa yang kita lakukan selalu nge-relate-nya ke arah love more, live more. Kita pengen love more, live more ini lebih dikenal lagi lebih banyak orang. Sehingga hopefully di tempat yang sangat strategis ini terima kasih juga buat Unsur yang sudah menyediakan tempat yang sangat baik buat kita untuk, memberikan awareness terhadap Big Impact ini. Hopefully dari ini seenggaknya orang yang pertama kenal Patricia dan Todi sebagai seniman yang dari Jawa Timur, terus kedua mungkin bisa kenal Fordiv yang punya campaign Love More Live More sehingga orang tuh bisa lebih aware lagi terhadap gimana caranya dia mencintai hidupnya, sehingga dia bisa lebih hidup. Jadi hopefully Big Impact ini, ya sesuai dengan namanya, mempunyai impact yang besar terhadap kita semua. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Dian. Itu tadi kesan dari Mas Brian ke karyanya Patricia. Oke. Sekarang Patricia sendiri gimana kesannya berkolaborasi dengan Fordiv? Lumayan deg-degan juga. Karena pertama pas di-propose itu aku ngerasa waktunya sangat mepet dan tiba-tiba. Tapi then I realize dari yang konsepnya itu Love More Live More aku kayak, maybe I just give it a try gitu. Karena kan
nggak cuma tentang hasil karyanya kayak gimana, tapi untuk menceritakan prosesnya itu sendiri juga penting. Jadi waktu aku bikin karya ini, memang udah ada ide secara general, tapi aku jalanin aja secara intuitif dan udah nggak panikan gitu. Jadi kayak waktu, oke ini udah sampai di sini, waktu aku cuma ada segini, kalem. Terus akhirnya, dengan aku meresponnya dengan, bukan sifat sorry, dengan karakter yang kalem gitu, akhirnya terselesaikan juga tanpa tanpa ada pressure sih ya, karena seneng juga gitu ngerjainnya. Apalagi aku dulu dari fashion aku suka parfum, terus tim Pordik baik banget kirimin parfum banyak ya. Jadi prosesnya selama ini sih menyenangkan buat aku, karena mereka juga orangnya baik-baik banget. Pertama propose idea ke Fordiv aja mereka sangat terbuka, dan aku ngerasa yang paling penting itu kepercayaan ya. Karena dari, Fordiv aku dikasih full trust mau bikin apa aja, terserah dan mereka sangat-sangat appreciative dan antusias gitu. Jadi itu yang bikin aku juga percaya bisa kerjain kerjaannya dengan baik gitu sih. Oke. Mhm. Oke, terima kasih Patricia, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, waktu dan ruang saya beri kesempatan untuk ke audiens atau publik. Mungkin dimulai dari 3 pertanyaan dulu, Patricia dan Mas Brian. Silakan untuk yang mau bertanya. Jadi cukup, menarik memang karena pada dasarnya di Surabaya sendiri cukup jarang, Mas Brian, ada kolaborasi brand dengan, seniman gitu ya. Dan pemilihan karya Todi, Awas Lepas, dan Patricia juga itu cukup menarik juga gitu loh. Karena kedua-duanya punya disiplin yang berbeda, satu kolase, satunya bermain dengan kain gitu. Silakan yang mau bertanya. Mas, ini Ada kasih mic-nya. kasih ya. Pak, pakai pakai mic aja. Udah, terus tadi. Selamat sore teman-teman. Terima Sore, kasih. sore. Perkenalkan nama saya Alif. Saya ingin bertanya kepada Mbak Petris. Eh, karena kebetulan kan selama beberapa tahun ini saya juga mengamati perkembangan kekaryaannya Mbak Petris ya. Yang di awal itu sangat-sangat intuitif dengan karya watercolor-nya. Dan tiba-tiba hari ini seperti yang tadi dijelaskan, berubah 180 derajat. Nah, itu yang ingin aku tanyakan, eee, gimana Mbak Petrus ini bisa, mencari semacam, eee, jalan keluar dari kebiasaan yang sudah lama Mbak Petrus lakukan gitu, Mbak. Yang di mana di sini sebelumnya kekaryaannya watercolor, di sini berubah jadi kain-kain begitu. Sekian, terima kasih. Thank you Oke, Mas Alif. terima kasih Mas. Mas Alif ya. Ya, Mas. Ini mau langsung dijawab apa mau open question dulu? Bisa langsung jawab. Bisa langsung dijawab aja? Iya. Oke. Silakan Patricia. Halo Mas Alif, thank you pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku saat mulai, eee, transisi sih ke bahan yang bukan cat air itu udah dimulai waktu itu satu zamannya Covid ya. Karena semuanya serba digital, dan akhirnya aku ngerasa, aduh saat itu sampai aku perlu ke dokter mata, karena setiap hari aku ngelihat screen, terus bayangannya buram gitu. Akhirnya aku merasa, aduh kok kangen ya sama sesuatu yang bisa aku pegang atau tangible, yang sesuatu yang bisa pokoknya kalau craft itu kan opposite-nya digital gitu, dan aku bikin karya waktu itu namanya Fuzzy Heart, di mana aku mau orang kalau ngelihat karya ini bisa pegang si tekstur dari embroidery di artwork aku, supaya rasanya kayak fuzzy gitu, kayak warm. Mulai dari situ aku bikin painting-nya kecil-kecil. Tapi habis itu praktek itu stop, akhirnya pas aku balik mau berkarya lagi, eee, ada kejadian saat itu tante aku, meninggal. Meninggal, terus dia meninggalkan peninggalan baju-bajunya, ada banyak banget, satu lemari. Dan om aku bilang, "Udah ini kamu, coba jual aja gitu, buat kamu pakai atau gimana," gitu. Dan aku bingung,
mau jual, tapi rasanya juga nggak mau jualan gitu. Jadi aku pikir sayang banget ini baju-bajunya, kalau kalau terbuang gitu aja. Terus aku mulai bikin karya yang, menyuarakan tentang, cerita dia gitu, dengan baju-bajunya dia, dan itu tuh karya itu yang sekarang lagi dipamerkan di J-Class Art Award di Jakarta itu, gitu. Setelah aku eksplorasi ke arah situ, kok aku jadi ngerasa excitement aku ke material balik lagi, dan itu, eee, membuat aku ngerasa lebih confident juga setelah aku partisipasi dan di-appreciate gitu dengan material ini. Dan akhirnya ya sampai sekarang aku terus explore dengan fabrik-fabrik yang ada, dan entah kenapa mungkin karena miracle itu juga ya, tiba-tiba teman aku kontak aku dikirimin satu karung isinya tuh waste textile, dan tiba-tiba aku berpikir, "Wah, ini bisa jadi macam-macam, nggak cuma karya untuk art aja, tapi bisa aku balik, passion aku ke bikin aksesoris atau apapun itu bisa aku kembangin lagi." Jadi di situ sih ceritanya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Alif dan Patricia. 2 lagi kayaknya ini. Silakan buat teman-teman. Oh ya, untuk yang baru datang, baru join, untuk karya Patricia sendiri ada di ruangan samping ya, ada di dalam. Di situ ada 3 karya yang benar-benar dominasi dengan kain, 2 karya 2 karya dimensi dan 1 karya interaktif ya. Jadi 1 karya yang memang, pengunjung bisa berinteraksi dengan karya itu, bisa menambahkan potongan kain dan seterusnya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh ke Fordiv dan boleh ke Patricia. Oh, ini tadi angkat tangan, Kakak yang celana Yang putih mana? ya? Oh. Nggak apa, langsung aja. Boleh. Ih, terima kasih loh Kak Briandi untuk tembakan. Ya kebetulan saya agak teman ya sama Kak Briandi dan Kak Petris, jadi lumayan mengikuti perkembangan Forgive sendiri dan Caca sendiri. Kita temennya Caca. Jadi yang pertama sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi apresiasi untuk kolaborasi ini keren banget. Maksudnya kayak ya kita tahu sih Forgive keren ya. Tapi, agak unexpected juga bisa mengajak Patricia untuk, menjadi sebuah kolaborasi yang pastinya tuh eventful dan meaningful juga gitu. Apa ya tanya? Oh iya, tidak ada disiapkan. Cuman mungkin, apa namanya, penasaran aja waktu itu bagaimana Fordiv menemukan Patricia atau, bagaimana Fordiv bisa merasa bahwa, oh ini tuh align gitu, apa misi yang dibawa Fordiv, dan kita ngerasa sebagai brand rasanya Patricia ini representatif untuk, kita ajak bukan kerjasama ya, tapi, punya misi yang align gitu. Proses menemukannya bagaimana? Penangkalan Presidenes. Terima kasih. Terima kasih. Namanya Kak siapa ya? Langsung Kak. Tika. Oke, terima kasih Kak Tika. Bisa direspon mungkin Mas Brian? Boleh. Berarti bagaimana menemukan Caca ya? Jadi sebenarnya, awalnya berangkat dari yang kayak, gimana ya kita mau men-celebrate, 4D punya 6th anniversary dengan, memberitahu juga bahwa Forif adalah brand Surabaya. Akhirnya, ternyata salah satu tim kita, eee, Bagas, pernah kerjasama dengan, Bang Jo, salah satu teman-teman dari Konektif. Akhirnya dari Bang Jo, eee, men-summon Dani. Nah, dari Dani ketika kita memberikan konsep segala macam, oh ternyata Kordi punya strong message yang kuat terhadap, eee, segala macamnya. Terus dari Dani mungkin memilih Patrice juga yang udah punya strong message yang kuat yang sama, sehingga ketika digabungkan kita bukannya Caca harus ngikutin Fordiv ataupun Fordiv harus ngikutin Caca, tapi kita punya message yang sama untuk membentuk karya tersebut. Jadi, mungkin makanya yang itu yang membuat kolaborasi ini dirasa menarik karena kita sama-sama punya, tujuan yang sama sehingga, itu hasil yang dibuat Patrice juga sangat, sejalan dengan apa yang Kordi inginkan. Jadi mulai dari sana. Oke.
Terima kasih ke Kak Atikal untuk pertanyaannya. Tadi bukan ini ya, bukan apresiasi ya, bertanya ya? 2 kali. Moi. Oh, 2 poin. Buat Cacanya diapresiasi, buat Ford itu ditanya. Oh, gitu. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Tapi Mas Brian, kalau karya-karyanya, Patricia itu direpresentasikan sebagai parfum semacam apa sih? Parfum semacam apa? Mungkin parfum yang tadi Patrice bilang sih, ada Feeling Good, Miracle Incense, dan Atlantis. Jadi, kita tuh ada memang maksudnya kenapa ada Miracle Incense, karena kita ngerasa, dari produk tersebut, kita percaya bahwa kadang-kadang miracle tuh bukan diciptakan dari hal yang besar. Even ketika kita pakai parfum, kita bisa menemukan miracle tersebut. Contoh ketika kita pakai parfum, kita ketemu first date-nya kita, jodoh kita bisa diingat sampai tua, wanginya kita seperti apa sih waktu first date, itu adalah miracle yang bisa kita simpen sampai kita tua nanti. Jadi, banyak banget miracle yang bisa diciptakan dari sebuah perfume. Makanya mungkin juga ketika Patrice melihat itu miracle sebagai definisi yang lain tuh nggak jadi masalah, sehingga parfum itu jadi bisa solid bahwa ketika kita mendefinisikan miracle, kita bisa, mengabstrakkannya dengan definisi yang berbeda. Terus, kenapa Atlantis? Karena kayaknya juga ketika ngelihat dengan warnanya, dengan feeling ketika kita melihat karya Patrice menenangkan seperti sama kayak kita di laut. Jadi kurang lebih, kayak gitu sih, dengan gimana cara parfum mereflek daripada karyanya Patrice. Baik, tepuk tangan untuk Mas Brian. Silakan untuk audien, barangkali ada 1 pertanyaan lagi. Boleh ke Fordiv, ke Mas Brian, atau ke Patricia. Halo, saya perkenalkan Bagas saya dari Pendidikan Forbit. Sebenarnya ini kan mau bertanya tentang City Impact itu sendiri ya. Ini kan menyebutkan tentang impact-nya Forbit terhadap sosial, terhadap customer-nya Posik sendiri, dan itu buat dibikin instalasi kan dengan sangat apik sekali dan saya orang bagus kok. Yang mau saya tanyakan itu kira-kira bikin kartu ini bakalan lekin teks sendiri nggak pada seniman itu sendiri? Nah, itu sih. Jadi big impact ini berimpact sendiri nggak, Mas Brian? Oh, Patrice, ke siapa? Patrice Niman. Oh, ya ke seniman dulu lah. Oke, oke. Tadi pertanyaannya gimana big impact ini memberikan impact kepada seniman? Kalau dari kolaborasi ini ya, aku ngerasa selain aku dapat dukungan finansial, aku tuh jadi bisa lebih explore dan lebih bisa ngambil resiko juga dan coba sesuatu yang, baru gitu. Karena kalau dengan apalagi aku baru merintis 2 tahun terakhir, itu banyak banget limitasi yang aku alamin gitu. Jadi untuk mendapat opportunity ini apalagi diberi kepercayaan penuh gitu dari timnya Fordiv, aku ngerasa jadi, sangat penting karena aku punya suatu kebebasan berekspresi itu kan di dunia seni penting banget ya, dan nggak di-limit gitu. Jadi aku bener-bener appreciate itu sih dari Fordiv gitu, dan itu dukungannya nggak cuma secara exposure atau gimana, enggak, tapi lebih kayak mutual dari dua pihak kalau kita ngelakuin hal yang memang, sejalan dan jujur gitu. Oh ya, ya itu dengan project ini aku bisa bikin karya yang lebih jujur juga gitu. Karena ngerasa comfortable untuk bisa ceritain ide aku ke timnya Fordiv dan merasa, honor aja sih juga dan benar-benar apa ya, seneng gitu. Thank you. Oke, terima kasih, Mas siapa? Bagas. Bagas dan Patricia. Mas Brian mau nambahin? Kalau dari aku nambahinnya, ketika ngomong big impact tuh jangan kita mulai ataupun mendefinisikan dengan hal yang besar. Jadi kadang-kadang big impact itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, ketika kita ngerasa kita bisa lebih jujur dengan karya kita adalah salah satu big impact yang kita rasakan. Jadi, mungkin kita bisa mencari big impact kita terhadap diri kita sendiri tanpa harus melibatkan orang. Jadi, hopefully ini juga message yang bisa bisa kita berikan, sehingga orang tuh nggak selalu ngerasa dia tuh harus berguna buat sesama dulu, baru dia menjadi impact. Padahal ketika dirinya sudah berkembang lebih baik daripada yang kemarin, itu adalah big impact yang, eee, mereka punya. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Brian. Ada lagi yang mau bertanya? Oke.
Satu pertanyaan terakhir mungkin ya. 예, 메모만지 이해 gitu berarti iya ya. Jadi ada rencana nggak ya untuk bikin Noi kan tadi dari Malaysia dia bikin karya sesuai sama Popio. Ingin kebagikan. Ada rencana nggak dari Pogi sendiri dia bikin uang yang baru nih, tapi dari karya sudah dibikin sama Malaysia. Gue kan nanti kabarnya sih aku belum belum lihat ya. Hanya udah datang ke sini. Cuman kan tadi dibilang di karyanya itu ya semua orang bisa ikut ambil bagian itu. Ada cara nggak di itu si Poi in optimum yang baru berdasarkan kayak ya nantinya setelah pameran ini selesai pameran jadinya apa sih kan itu bagi banyak karena touch banyak orang yang melihat lagi. Oke, terima kasih. Silakan Mas Brian. Oke, kalau pertanyaan akankah membuat parfum dari karya Patrice, sampai saat ini belum ada jawaban ataupun kepikiran untuk membuat hal tersebut. Tapi yang kita rasakan adalah ini akan menjadi galeri memori kita ketika one day, karena ketika kita buat parfum kita selalu ngebuka galeri memori kita lagi. Apa yang kita rasakan, apa yang kita feeling, apa yang kita mau buat sehingga ini menjadi sebuah produk. Tapi ini adalah bagian penting dari memori kita, mungkin dari tim 4D semua merasakan bagaimana proses kita membuat sebuah art exhibition ini. Aku yakin dari tim 4D juga mungkin bahkan sudah kali kedua, tapi banyak tim 4D yang baru kali pertama, sehingga ini akan menjadi memori yang mereka bawa sepanjang hidupnya. Dan ketika ini bahkan nggak harus jadi parfum, jadi apapun medianya, ketika kita ngebuka lagi galeri kita tentang art exhibition ini, kita ngerasa, "Iya ya dulu kita sempat buat ini loh, kenapa kita nggak buat ini lagi?" Segala macam, itu bisa bisa dikaryakan. Bisa jadi bukan jadi parfum, tapi kita buat another art exhibition lagi, yang skalanya lebih besar, itu bisa tidak menutup kemungkinan juga untuk menjadi sebuah parfum. Jadi sebenarnya lingkupnya lebih luas daripada si produk itu sendiri sih. Oke, terima kasih untuk Mas Brian. Patricia, eh mungkin bisa langsung ya. Jadi kira-kira untuk closing statement dari mungkin dari Mas Brian dulu lah. Karena Mas Brian terlanjur pegang mic ya. Jadi bisa lanjut aja sekalian. Kalau closing statement dari kolaborasi ini seperti apa? Dan juga sekaligus bagi ekosistem seni di Surabaya. Ya, mungkin kalau dari saya sih melihat kolaborasi ini semoga bisa akan terus terjalin dengan lingkup apapun. Maksudnya as a person, as a friend, kita bisa tetap berkenalan juga, karena dan ini sempat cerita, ketika kita membuat sebuah karya ataupun membuat sesuatu, itu tuh ngebuka jalan untuk berkenalan dengan orang lain lagi. Jadi itu yang mungkin dari aku sangat-sangat ngefek. Jadi kenalan sama ini, kenalan sama itu, kenalan industri baru. Semoga hal itu tidak terlupakan, dan juga dari ini sendiri, dari project ini sendiri, semoga orang bisa melihat sebuah big impact bukan dari apa yang kita lakukan untuk orang lain, tapi apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, dan apa yang kita sudah buat untuk kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan nih Mas Brian. Thank you. Selanjutnya ke Patricia. Bisa closing statement. Paling closing statement-nya aku mau bilang kalau keindahan ya sekecil apapun itu bisa berdampak sangat besar gitu. Apalagi di dunia sekarang ya. Kayak nggak cuma bawa hope atau harapan aja, tapi bisa memotivasi kita untuk bertahan hidup juga gitu. Jadi semoga dari experience ini orang-orang yang datang bisa juga membawa makna sendiri-sendiri gitu dan reflect juga ke journey mereka masing-masing gitu sih. Thank you. Jadi karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5. Jadi dalam Artis Talk ini memang cukup, sebenarnya program Artis Talk ini selalu ditunggu-tunggu. Kebetulan saya kurator juga. Jadi karena kita bisa lebih intens untuk berbincang-bincang dengan seniman, ide-idenya seperti apa, dan juga kolaboratornya. Jadi semoga Artis Talk ini bisa membuka bagaimana cara kita memandang karya seni, bagaimana kita bisa memaknai konsep yang dihadirkan dan seterusnya.
apalagi, karya-karya seni yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi terima kasih untuk, Mas Brian dari Terima kasih. Fordiv, Patricia TBS, dan, untuk Paktisto kali ini, program ini akan disiarkan langsung di YouTube-nya Unsur Coffee. Jadi yang nggak bisa mengikuti secara langsung nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya Unsur Coffee. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebelum kita akhiri mungkin kita bisa foto bareng. Dani. Teman-teman boleh maju ke depan.